Lovely. Honda Racing Corporation, HRC, akan merilis skuad MotoGP mereka pada Jumat, tanggal 14 Januari tahun 2022. Marc Marquez akan menghadiri acara tersebut, namun Marc akan absen pada jumpa pers dengan awak media. Hal ini juga merupakan kali pertama HRC meluncurkan sekaligus dua skuadnya, yakni dari tim pabrikan dan satelit pada hari yang sama. Karena biasanya, Repsol Honda dan LCR Honda Idemitsu Castrol melakukan peluncurannya masing-masing. Dalam sesi perilisan nanti, kedua tim andalan HRC tersebut akan memamerkan livery terbaru motor mereka. Menurut info dari Sky Sport, Marc Marquez akan hadir dalam sesi tersebut bersama rekannya, Pol Espargaro dan rider LCR, Takaaki Nakagami dan Alex Marquez. Selain itu, penggemar MotoGP juga dapat menyaksikan acara tersebut di media sosial. Namun sayangnya, Marc Marquez dipastikan tidak akan menghadiri jumpa pers dengan awak media yang hadir di sana. Kabar menyebutkan bahwa hal ini dilakukan untuk menghindari pertanyaan seputar cedera yang dialaminya. Hingga saat ini Marc Marquez belum sepenuhnya pulih dari cedera pertama yang dialaminya pada tahun 2020. Meskipun sukses mengoleksi 3 kemenangan pada musim lalu, Marc Marquez mengalami nasib buruk pada akhir musim sehingga membuatnya menderita cedera penglihatan ganda. Cedera mata ini juga pernah Marc alami pada akhir 2011 lalu. Namun saat ini, tim dokter yang menangani Marc Marquez memutuskan tidak melakukan operasi dan HRC menyatakan pemulihan dilakukan dengan cara konservatif, meski di lain hal mereka tidak menjelaskannya secara detailnya. Selain itu, beredar kabar bahwa Marc Marquez tidak akan ikut dalam sesi tes pramusim yang akan digelar di sirkuit Sepang, Malaysia. Kabar tersebut beredar karena Marc Marquez sudah mulai aktif latihan fisik namun belum terlihat mengendarai motor ataupun mulai berlatih dengan motornya. Hal ini berbeda dengan aktivitas adiknya, Alex Marquez yang lebih sering latihan dengan tes rider baru, Xavi Vierge. Minimnya update kabar terkait Marc Marquez memang menimbulkan prasangka bahwa Marquez akan sulit atau bahkan tidak menjalani tes pramusim pada bulan Februari mendatang. Dengan begitu, RC213V 2022 tak akan mendapatkan banyak input pengembangan dari Marc Marquez. Ini hal yang sangat disayangkan di internal Honda. Di sisi lain, Direktur Yamaha Racing, Clint Jarvis, mengomentari kiprah timnya di MotoGP 2021. Meski pembalapnya, Fabio Quartararo, sukses menyegel gelar juara MotoGP 2021, Jarvis tetap menilai bahwa timnya mengalami kemunduran pada musim lalu. Bagi Jarvis, MotoGP 2021 adalah tahun yang aneh. Pasalnya, dia sempat yakin dengan kiprah 4 pembalap yang dimilikinya di tim Monster Energy Yamaha dan Petronas SRT Yamaha. Yamaha memang sukses membawa Fabio Quartararo juara dunia MotoGP 2021. Dia mengakhiri musim dengan poin 278, atau unggul 26 angka atas pesaing terdekatnya, Francesco Bagnaia. Meski begitu, titel konstruktor dan tim menjadi milik Ducati serta tim utamanya, Ducati Lenovo. Sedangkan Yamaha berikut tim Monster Energy Yamaha, mereka harus puas menduduki posisi kedua. Jika menilik susunan pembalap Yamaha, seharusnya mereka tidak kalah. Di tim utama, Quartararo ditemani oleh Maverick Vinales. Sementara di Petronas Yamaha, mereka punya Valentino Rossi dan Franco Morbidelli. Hal tersebut membuat Jarvis merasa timnya mengalami lebih banyak kemunduran. Dia merasa seharusnya seluruh pembalap Yamaha bisa tampil lebih baik di MotoGP 2021. Jika diringkas, saya pikir kami maju 1 langkah, dan mundur 3 langkah. Dengan Vinales dan Fabio di tim pabrikan, serta Valentino bersama Frankie di tim satelit, seharusnya kami punya paket pembalap yang bagus, kata Jarvis, Kamis, tanggal 13 Januari tahun 2022. Selain itu, Jarvis juga merasa banyak hal positif yang didapat selama awal musim. Hal ini termasuk ketika memenangkan beberapa balapan awal, serta memperbaiki performa motor. Bagi tim pabrikan, kami memulai musim dengan baik. Karena kami menang di 3 balapan pertama, kami memperoleh momentum dan mengatasi masalah motor di tahun sebelumnya.
Saya melihat potensi yang bagus pada awal tahun lalu, ujarnya. Sementara itu, 2 bulan setelah berakhirnya musim 2021, sejumlah pembalap dari kelas Moto2 dan MotoGP kembali turun ke lintasan balap. Beberapa pembalap melakukan latihan intensif di sirkuit Almeria, Spanyol untuk mematangkan persiapan mereka sebelum tes pramusim resmi. Tes pramusim MotoGP 2022 sendiri akan digelar pada Februari mendatang di sirkuit Malaysia dan sirkuit Mandalika. Para pembalap mulai memanaskan mesin mereka untuk mengoptimalkan kekuatan fisik dan kesiapan menghadapi musim baru. Pembalap Suzuki, Alex Rins, kemudian juara dunia Moto3 musim lalu Pedro dan pembalap Pramac Racing, Martin terlihat menggelar latihan intensif bersama. Pembalap MotoGP yang berstatus Rookie of the Year musim lalu, Jorge Martin turun dengan Ducati Panigale V4S miliknya dengan livery warna-warni. Pembalap Suzuki, Alex Rins turun dengan GSX R1000R livery motor serba hitam dengan corak nomornya berwarna oranye. Sedangkan Pedro Acosta juga turun dengan motor Yamaha R1 livery serba hitam. Sebelumnya, juara dunia musim 2020 Joan Mir melakukan latihan intensif di sirkuit Algarve, Portugal. Martin mengungkapkan kebahagiaannya setelah bisa kembali lagi beraksi di atas lintasan. Ini merupakan wajah bahagia saya setelah latihan, perasaan yang luar biasa dengan Ducati Panigale V4S punya saya, ucap Jorge Martin. Sementara pembalap yang akan baru memulai debutnya di kelas Moto2 musim 2022, Acosta terus meningkatkan kecepatannya di latihan bebas. Semakin hari semakin kuat, ujar Acosta. Sedangkan Alex Rins terlihat sangat bersemangat untuk memulai balap pramusim. Hari berbeda, trek berbeda, tes pramusim tampak bagus, kata Rins. Dijadwalkan pembalap MotoGP akan terlebih dahulu bertolak ke Malaysia pada tanggal 5 Februari kemudian berlanjut ke Indonesia pada tanggal 11 Februari mendatang untuk tes pramusim resmi. Sementara para pembalap Moto2 dan Moto3 akan melakukan tes pramusim di sirkuit Algarve, Portugal pada 19 sampai 21 Februari tahun 2022. Di sisi lain, CEO Ducati, Luigi Dalicna atau lebih akrab disapa Gigi Dalicna menyatakan belum bisa membayangkan jika nantinya MotoGP akan beralih ke sepeda motor listrik. Menurutnya, peralihan sepeda motor listrik di ajang MotoGP belum akan terjadi dalam waktu dekat. Dengan teknologi saat ini, sulit untuk membuat sepeda motor listrik yang bagus, ujar Gigi Dalicna. Dan di sisi lain, ia juga menyebutkan belum bisa memprediksi situasi MotoGP di masa mendatang. Yang jelas disebutkannya kebutuhan penting akan adanya sebuah perubahan untuk beralih ke lingkungan yang lebih hijau. Untuk saat ini, sulit untuk mengatakan sesuatu yang konkret. Semua harus mencoba melakukan sesuatu dan mengembangkan motor lebih banyak. Kami tidak dapat melanjutkan dengan teknologi yang sama mengingat masalah lingkungan. Tapi saya tidak bisa mengatakan seperti apa MotoGP dalam waktu 5 tahun ke depan, katanya.